Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materinya. Nah, kali ini kita akan coba membahas terkait dasar HTML. Nah, sebelum kita mempraktikkannya, gitu ya, kita akan coba bahas dulu terkait apa itu HTML, nanti apa gunaan HTML, gitu ya. Nah, di sini mungkin ada sedikit penjelasan yang bisa kita baca bareng-bareng, gitu ya. Nah, jadi intinya HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa interpretasi yang digunakan pada sebuah website. Jadi HTML sendiri bukanlah sebuah bahasa pemrograman pada umumnya seperti C, Java, C++, Visual Basic dan sejenisnya. Nah, HTML mendeskripsikan struktur halaman web yang ditulis dengan elemen atau tag-tag, mengupdate konten atau teks di dalamnya, gitu ya, pada sebuah halaman web oleh browser. Jadi apapun website yang kita lihat pasti awalnya dibangun menggunakan HTML. Nah, jadi intinya sih HTML ini adalah sebuah struktur dasar dari sebuah website yang di dalamnya itu nanti akan terdapat elemen atau tag, gitu ya, yang akan atau harus kita pelajari kalau memang ingin membangun sebuah website. Untuk HTML sendiri, untuk versi yang sekarang kan memang sudah yang HTML5, ya. Memang ada beberapa versi dari HTML sendiri, mungkin itu nanti bisa kalian coba pelajari. Ya, di dalam prakteknya nanti sedikit banyak ya kita akan mempelajari terkait elemen atau tag-tag yang memang harus kalian ketahui sehingga itu menjadi dasar dalam pembuatan sebuah website nantinya. Oke, berikutnya ada apa kegunaan dari HTML. Ya. HTML berguna untuk menampilkan konten, menghubungkan link antar halaman, memberikan struktur dan informasi terkait sebuah halaman web. Konten sebuah web tidak hanya terbatas pada teks saja, melainkan konten interaktif lainnya seperti video, audio, gambar, dan animasi dapat disisipkan dan ditampilkan pada halaman web. Jadi dengan HTML ini kita bisa menampilkan konten, menghubungkan link antar halaman, gitu ya. Karena kan seperti pengertian dari web itu adalah kumpulan dari halaman yang memang saling berhubungan, gitu ya. Nah, jadi dengan HTML ini ya ini kan menghubungkan link antar halaman, gitu ya. Jadi dengan HTML kita bisa dari satu file ke file yang lain itu bisa kita hubungkan sehingga nantinya akan jadi satu kesatuan, gitu ya. Seperti contohnya ketika kita mengklik sebuah menu pada sebuah website kan akan tampil halaman yang berbeda. Nah, itu makanya keterhubungan sebuah halaman website itu seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa saya contohkan kayak rosma.ac.id. Nah, seperti ini. Ya. Ini halaman defaultnya, gitu ya, rosma, gitu ya. Home. Ketika misalkan saya coba mengklik tentang kampus, visi misi, gitu ya. Isi misi dari Stemming Rosma, maka kalau kita lihat di sini dia berpindah, ini ada visi misi, ya. Tapi kalau saya klik lagi untuk organisasi, lalu ini ada BAAK, ini aja. Nah, jadi ini dia akan berpindah lagi ke BAAK. Contohnya seperti itu. Jadi intinya dengan HTML kita bisa menghubungkan antar link. Ya mungkin nanti dalam prosesnya tidak hanya HTML, kan ada bahasa yang lain. Tapi karena di sini kita di awal mempelajari terkait HTML, ya maka kita akan bahas terkait HTML. Nah, struktur dasar dari HTML itu seperti ini. Ya, struktur dasar dari HTML itu seperti ini. Di antaranya ada tag. Nah, yang dinamakan tadi dengan tag itu seperti ini. Ini tag HTML-nya, gitu ya. Ini tag head, gitu ya. Ini tag body.
ini tag H1. Nah, ini dinamakan sebuah tag. Nah, umumnya untuk tag seperti itu terdapat atau berpasangan, gitu ya. Jadi ada tag pembuka seperti ini, pasti ada tag penutup. Nah, ini ya. Ini tag pembuka, ini tag penutup, gitu ya. Jadi seperti body, ini tag pembuka, tag penutupnya pun ada. Yang membedakan apa, gitu ya? Yang membedakan adalah untuk tag penutup itu diawali atau di awalnya ada garis miringnya. Kalau pembuka kan nggak ada. Kalau secara penulisan sih hampir sama kan ya. Diawali dengan apa? Tanda lebih kecil, nama tagnya apa, itu lebih besar. Penutupnya pun sama. Cuma dibedakan di awal sebelum nama tagnya dikasih garis miring itu sebagai penutupnya. Jadi umumnya berpasangan kalau kalian lihat. Ini adalah struktur dari web itu seperti ini. Tag HTML-nya, ini tag head-nya, ada tag body. Jadi ada yang tag yang memang harus kita tempatkan di head, ada yang di body. Kalau yang di head itu adalah, nih saya contohkan lagi. Oke, ini, nah yang muncul di sini BAK Stemming Rosma ini adalah tag yang ditempatkan di sini title nih. Judul halaman. Nah, jadi title ini atau judul halaman ini adalah yang dimunculkan di sini. PAK Stemming Crossmark. Terus kalau yang body, ya, yang body ini adalah yang dimunculkan di sini di dalam ini. Jadi ketika saya klik home, nah ini kan akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini adanya di dalam body. Ini adanya di head. Nah, jadi kita harus mengetahui penempatannya seperti itu. Kalau untuk tag-tagnya mah mungkin banyak ya, bisa kalian ketahui atau cari. Misalkan tag kalau mau bikin bergerak itu pakai tag apa gitu. Enggak, nanti silakan kalian pelajari. Yang penting kita harus mengetahui penempatannya di mana gitu ya, agar bisa memunculkan hasil yang sesuai gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, kita coba lihat di sini inspect. Ini webnya Rosma gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini gitu ya, umumnya web Stemming Rosma ini isinya tuh ini. Nih script umumnya ada tag HTML ya, pembuka, tag HTML penutup. Lalu di sini ada tag head, head pembuka dan head penutup, dan ada tag body pembuka lalu diakhiri dengan tag body penutup. Jadi sama sebenarnya strukturnya seperti ini. Cuma kalau ini kan ya di head udah banyak nih isinya, ada penambahan tag ya, sehingga tampilannya kan bisa bagus gitu ya. Nah di body pun sama, isinya banyak nih misalkan ya. Nah tuh. Kalau kita lihat di sini, nah, jadi seperti ini. Nah untuk bisa membuat seperti ini, yang memang harus kita ketahui atau kalian ketahui adalah ya tadi penempatannya, kira-kira kita harus simpan di mana gitu ya. Dari struktur ini ya, ini kan secara umumnya seperti ini ya, kita tempatkan di dalam body, mana yang harus ditempatkan di dalam head, sehingga jadilah sebuah website yang memang tampilannya ya cukup menarik gitu ya, yang dikombinasikan dengan hal-hal yang lain nantinya. Itu ya. Nah, jadi tadi struktur HTML itu umumnya seperti ini ya. Nah struktur HTML kan terdiri dari 3, yaitu ada tag, elemen, dan atribut. Maksudnya gimana? Nah, ya jadi maksudnya adalah gini. Kalau tag kan umumnya itu berpasangan, ada tag pembuka dan tag penutup. Dan tag pembuka seperti ini, tag penutup seperti ini. Nah, seperti yang contohkan di atas ini, ini head tag pembuka, ini head tag penutup. Nah, ini yang dinamakan sebuah tag gitu ya. Itu yang dinamakan sebuah tag. Nah, di sini kan dikatakan seperti itu. Nah, jadi yang dinamakan tag itu seperti, walaupun memang nanti ada tag yang tidak berpasangan, ada yang hanya sendiri gitu, hanya satu gitu maksudnya ya. Tapi pada umumnya setiap tag itu berpasangan seperti ini. Ada tag pembuka dan tag penutup. Baru isinya di dalam tagnya ya. Nah seperti inilah contohnya ya. Nah berikutnya ada elemen. Elemen itu adalah
rangkaian dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Disebut dengan elemen HTML. Jadi maksudnya adalah kalau elemen itu ada tag pembuka, gitu ya, ada tag pembukanya, ada kontennya, ada tag penutupnya. Nah, ini adalah sebuah elemen. Jadi dikatakan ini adalah elemen dari H1 atau tag H1, ya, elemennya. Karena ada tag pembuka, ada konten, ada tag penutup, gitu ya. Ini seperti yang dikatakan dari uraiannya. Nah, ini ada tag P. Ini tag P nih. Nah, ini ada kontennya, ini ada tag penutupnya. Ini berarti adalah sebuah elemen dari HTML, ya, dari elemen dari huruf tag P atau paragraf. Tapi kalau hanya ini saja, ini dikatakan sebuah tag, ya, hanya pembuka dan penutup. Nah, kalau dengan ada kontennya atau isinya, dinamakan dengan sebuah elemen. Lalu satu lagi ini nanti banyaknya contohnya bisa kalian lihat. Nah, contoh yang lainnya seperti ini di dalam tag body, gitu ya. Ada tag yang lainnya, ini adalah satu elemen, ya. Jadi ada tag pembuka, ada isi kontennya, ada tag penutup, ya. Di dalam tagnya pun ada tag yang lain. Nah, seperti ini. Ini ada contoh-contohnya, mungkin nanti bisa kalian lihat sendiri. Berikutnya ada, nah, ini tag yang ditempatkan di dalam elemen head, ya. Tetap ada tag-tagnya juga. Jadi umumnya kalau HTML itu, ya, tidak langsung tulisan, biasanya isinya itu akan ditempatkan di sebuah tag tertentu, ya. Ini berikutnya ada yang dinamakan dengan atribut. Kan tadi ada 3, ya, kalau struktur HTML itu ada tag, elemen, dan atribut. Jadi maksudnya adalah di dalam sebuah tag itu nanti dia bisa memiliki atribut tersendiri, gitu ya. Jadi maksudnya gini, nih seperti ini adalah tag A, dia mempunyai atribut href dengan nilainya adalah login.html. Jadi maksudnya adalah tag A ini dia mempunyai fungsinya untuk menghubungkan ke dalam file login.php, linknya, gitu ya. Nah, di sini, ya, contohnya bila kita hendak membuat tautan atau link, ya, kita perlu menulis minimal seperti di bawah ini. Jadi atribut ini memiliki tugas untuk memberikan informasi tambahan di dalam sebuah tag, gitu ya. Mungkin nanti dalam prosesnya kita coba praktekkan agar kalian ada gambaran, ya. Nah, contoh awalnya seperti ini. Nah, oke, kita coba langsung contohkan, langsung praktikkan terlebih dahulu untuk yang HTML ini. Nah, sebelumnya kan saya sudah meminta kalian untuk menginstal. Yang pertama ada editornya. Nah, ini ya, saya pakai nanti Visual Studio Code. Lalu untuk servernya saya pakai yang namanya XAMPP. Nah, mungkin untuk XAMPP sendiri, ya, kalau sudah terinstall, ya, dipastikan oleh kalian untuk Apache dan MySQL-nya itu bisa di running. Ya, walaupun memang sebenarnya untuk HTML itu belum perlu pakai yang namanya ini, tapi saya akan coba membiasakan kita di awal sudah menggunakan web server sehingga nantinya akan memudahkan kalian. Itu harapannya seperti itu. Jadi setelah exam-nya berhasil dijalankan atau berhasil diinstal, dipastikan Apache-nya itu bisa di running seperti ini, ya. Sampai tulisannya stop ini berarti sedang running. Kalau sudah di running untuk Apache-nya seperti ini, nah, step berikutnya bagaimana cara ngeceknya, benar nggak nih ini sudah bisa dipakai. Nah, kalian buka aja web browsernya, lalu buka sebuah halaman baru. Nah, cara untuk memanggilnya, mungkin ini yang perlu kalian perhatikan karena kita akan menggunakan web server yang di lokal. Pengetikannya gini, localhost ini.
cukup kalian ketikkan localhost ya, lalu diketik di enter. Nah, kalau exam-nya sudah berhasil terinstall dengan baik, nanti akan tampilannya seperti ini, gitu ya, akan muncul tampilan seperti ini, menandakan kalau exam-nya ini yang sudah kalian install berarti memang benar sudah berjalan, gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Nah, jadi untuk mengecek apakah benar nih exam-nya berjalan enggak, pemanggilannya adalah localhost saja, dashboardnya nggak usah, jadi cukup localhost ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, step berikutnya adalah kita siapkan sebuah folder untuk menyimpan file-file web yang nantinya akan kita coba buat, gitu ya. Nah, kan kalau ini foldernya disimpan di mana ya? Disimpan di server agar nanti bisa kita panggil. Kalau ini kan kita memanggilnya defaultnya dari Apache. Nanti kita akan memanggil project yang akan kita buat. Cara manggilnya gimana nanti saya akan contohkan. Nah, terus foldernya atau kita nyiapkan foldernya di mana, misalkan seperti itu ya. Ini adalah hal-hal dasar, hal-hal awal yang memang harus kalian ketahui, gitu ya. Nah, jadi pokoknya dipastikan ini sudah bisa running. Kalau ini sudah bisa running, tahap berikutnya adalah kalian masuk ke explore kalian, gitu ya. Lalu umumnya kalau exam itu, gitu ya, ada di local disk C, ini ya, local disk C. Nanti ada folder exam, ya. Kalian masuk ke folder exam, ini ya, exam.pp. Nah, di dalam folder exam.pp itu nanti ada folder yang namanya htdoc seperti ini, ya. Ada folder yang namanya htdoc seperti ini. Lalu kalian masuk ke dalam folder htdoc. Nah, disinilah kalian nanti harus membuat atau menyiapkan folder untuk tempat penyimpanan dari project web yang akan kita buat. Nah, jadi tinggal di sini kalian bikin new folder. Misalkan saya kasih nama web underscore dasar, ya, web underscore dasar. Nah, kayak gini. Ini saya udah punya satu folder ya, di folder exam, folder htdoc. Kalian buat satu buah folder lagi dengan nama web underscore dasar, ya. Nah, di dalam sini nanti kita akan menempatkan file-filenya. Nah, ini hal-hal yang memang harus kita ketahui. Jadi ya, tadi pertama Apache-nya di running, kalian coba dengan mengetikkan localhost. Setelah bisa muncul tampilan seperti ini, berikutnya adalah di folder exam, ya, htdoc, kalian buat satu buah folder bebas namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu di dalam folder tersebut kita akan coba membuat project kita, ya. Jadi kalau sudah menyiapkan foldernya, berikutnya kita masuk ke editor kita. Nah, editor yang akan saya pakai adalah ini Visual Studio Code, ya. Editor yang saya pakai adalah Visual Studio Code. Tampilan awalnya seperti ini, ya. Tampilan defaultnya seperti ini. Karena tadi kita sudah menyiapkan folder di htdoc, maka kita bisa memanggil folder tersebut dengan cara di sini ada open folder, ya. Kalian klik open folder, lalu cari di mana tuh folder yang tadi sudah kita buat. Berarti di C, exam, htdoc, lalu ini ya, kalau yang saya web dasar. Kalau kalian sesuaikan dengan nama folder kalian masing-masing, lalu select folder, ya. Maka di sini akan secara otomatis muncul nih folder web dasar, ya. Nih web dasar ini boleh di close saja. Nah, jadi urutannya seperti ini, ya. Nah, yang akan kita sering buka berarti yang ini nih. Dipastikan untuk yang folder web dasar ini, ya, ininya terbuka seperti ini. Nanti ada yang icon-icon seperti ini. Nah, ya, kalau sudah seperti ini,
step berikutnya adalah kita buat sebuah file HTML. Nah, pertama kita coba belajar ini deh, struktur dasar HTML-nya aja ya. Nah, ini kita coba buat nih. Kalau kalian mau buat sama seperti ini pun nggak apa-apa, ya. Nah, kita coba. Caranya adalah di sini ada, kalau ini kan new folder, kalau ini adalah new file. Jadi kalian tinggal klik new file, misalkan kita kasih nama latihan.html. Ingat ya, HTML. Karena kan kita memang sedang mempelajari HTML. Jadi gini, nama filenya adalah latihan.html, enter. Nanti otomatis di sini akan terbuka seperti ini. Ya. Nah, di sini pun akan ada satu file. Jadi kalau kita lihat ke foldernya, harusnya ada satu file nih ya, latihan.html. Jadi secara otomatis langsung tercreate di folder kita, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan tag seperti ini. Kalian tambahkan tag seperti ini. Yang pertama adalah ini, nah ya, HTML kurung tutup. Nah, biasanya dengan Visual Code itu sudah dibantu nih, jadi sudah otomatis tag penutupnya itu ada. Nah, kalau belum ada, ya berarti diketik saja gitu ya. Oke, berikutnya ada ini head gitu ya. Nah, gini otomatis juga nih. Ya, jadi strukturnya seperti ini. Di bawah head ini body ya. Nah, ini otomatis juga. Nah, jadi strukturnya seperti ini kan, ada tag head, tag HTML, penutup, head, penutup, body, penutup. Nah, seperti ini ya. Dan biasakan kalau kita membuat coding ya, membuat sintak gitu ya, biasakan strukturnya seperti ini. Kan kalau kita ngetik di Word itu bagusnya sejajar rata kiri, rata kanan gitu ya. Tapi kalau di coding itu alangkah baiknya atau yang bagusnya tuh seperti ini. Jadi maksudnya adalah biar kita tahu, oh ini tag HTML-nya nih gitu kan. Jadi dia sejajar. Nah, kalau memang ini, oh ini yang head-nya. Oh ini yang body, jadi kita gampang mengetahuinya. Kalau misalkan nanti di dalam tag head ini ada tag lagi, misalkan tadi ya title, ini ya, kayak gini. Nah ya, jadi urutannya kayak gini, ya. Di dalam body pun sama, misalkan tadi ada tag H1, nah, jadi urutannya kayak gini. Jadi kita bisa gampang mengetahui, oh yang ini nih yang harus diperbaiki, oh yang ini. Jadi alangkah baiknya seperti ini. Kalau misalkan dibuat sejajar semua seperti ini, salah nggak? Nggak, benar juga. Gitu. Jadi silakan, itu sebenarnya enaknya kalian. Tapi saya coba menyarankan dibuat seperti ini agar kita lebih mengetahui, oh ini strukturnya. Jadi kan ini pun nanti bisa gini, nih kan. Jadi oh ini jadi satu kesatuan nih, oh ya ini kan ya. Nah, jadi satu bagian. Oke, kita udah punya beberapa tag gitu ya. Nah, berikutnya kalau untuk title ini kan untuk judulnya seperti yang tadi saya contohkan, misalkan di sini ya, judulnya adalah ini web programming. Nah, kayak gini ya, web programming misalkan. Ini judulnya, jangan lupa di save gitu ya. Nah ini H1 kan, halo selamat datang. Nah jadi kalau di Visual Code, kalau di sini ikonnya bulat kayak gini, yang latihan.html-nya ikonnya ada bulatnya, menandakan dia sudah ada perubahan tapi belum disimpan. Jadi kalau udah di save, Ctrl S, maka nanti akan jadi X, menandakan sudah disimpan. Nah ini ya. Jadi di dalam tag headnya kita udah punya satu tag web programming ini. Di dalam tag bodinya kita sudah punya satu tag H1 ya, dengan isinya ini. Nah, ya,
Jadi ini kalian bolehlah nyontoh yang ini atau mau berkreasi sesuai dengan kalian inginkan pun silakan. Nah, cara mencobanya gimana nih? Kan kita udah buat nih satu file dengan nama latihan.html. Kalau lihat di foldernya, ini udah ada nih, gitu ya. Sebenarnya kalau untuk ekstensinya HTML, kita nggak butuh yang namanya Apache ini, gitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung mencoba di sini. Caranya gimana? Dengan klik kanan, open with, arahkan ke browser. Maka secara otomatis ini akan tampil nih. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu. Hasilnya seperti ini kalau kalian lihat di URL-nya kayak gini kan. cxam htdoc web dasar web underscore dasar garis miring latihan.html. Nah, jadi untuk file HTML sebenarnya bisa langsung dengan cara klik kanan open with browser, maka akan muncul seperti ini. Tapi saya akan coba membiasakan kalian dengan seperti ini, memanggil dulu nama servernya, lalu nama foldernya, baru nama filenya apa, agar membiasakan ketika nanti saat kita sudah belajar yang namanya PHP nih. Karena kalau untuk PHP tidak bisa seperti HTML yang di sini klik kanan open with browser gitu ya. Karena kalau untuk PHP itu harus menggunakan yang namanya web server. Nah, alangkah baiknya kan kita belajar dari awal langsung saja gitu ya, biar kaliannya terbiasa. Nah, kalau mau seperti itu, nah ini kan udah nih filenya gitu ya. Nah, kalau mau memanggil menggunakan Apache atau web server, stepnya gini. Ya, kalian buka sebuah, nah di sini aja. Ini kan udah nih ya, localhost gitu ya. Nah, di sini kalian ketikanya gini berarti. Localhost kan kalau tadi hanya localhost saja gitu ya. Kalau sekarang ditambah garis miring nama folder kalian apa. Misalkan kalau yang punya saya web underscore dasar. Nah, ini ya. Ini nama servernya gitu ya, localhost garis miring. Ini nama folder yang tadi kita buat di dalam htdoc. Lalu garis miring lagi, nama filenya apa? Latihan.html. Nah, kayak gini. Kalau misalkan nggak ditulisin latihan HTML-nya gimana nih? Sampai sini gitu ya. Lalu di enter. Maka yang muncul adalah direktorinya. Langsung webnya, di dalam webnya ini ada apa? Oh, ini ada nih. File latihan.html. Ya, ini bisa diklik gitu ya. Tapi nanti dibiasakan saja latihan.html. Nah, kayak gini. Kalau di enter hasilnya sama apa enggak? Sama ya. Cuma kalau kalian perhatikan dari URL ini, maka akan berbeda. Ini pemanggilannya menggunakan localhost, nama folder, nama file, atau menggunakan web server di lokal servernya ini gitu ya. Kalau ini ya tadi secara langsung ya, open with browser, maka akan berbeda. Nah, kita akan coba membiasakannya dengan metode yang seperti ini. Nah, ini ya, ini yang tadi udah kita buat, ini di dalam bodinya, ini di dalam headnya atau title-nya. Kalau muncul di browsernya gini, ini yang ada di dalam body. Terus kalau yang tadi di title ini, ya ini kan, nih web programming, ya. Ini adalah title-nya. Kalau misalkan kita ganti web programming dasar, jangan lupa di save. Terus di sini kita refresh, maka ini berubah kan, web programming dasar. Nah, ini selamat datang. Kalau mau diganti misalkan halo dunia gitu ya, di save, lalu kalian refresh, maka akan berubah jadi halo dunia. Nah, itu ya untuk struktur awal terkait HTML yang memang bisa kita pelajari terlebih dahulu, karena memang banyak tag-tag dari HTML yang ya bisa kita coba misalkan ya. Karena di modul ini pun sama banyak gitu ya. Nih,
ya. Tag-tag itu nih ada tag H1 gitu kan, ada tag paragraf gitu ya. Nah, nanti bisa kita kembangkan di sini. Misalkan kalau kita punya tulisan nih, nah, misalkan gini ya, Loren, ya. Nah ini ya, ini saya punya tulisan kayak gini, Loren ipsum dorset lah gitu ya. Nah ini ketika saya tempatkan di dalam body, kalau saya coba di sini, maka dia tulisannya akan kayak gini, panjang ke pinggir gitu ya. Kalau misalkan ini saya enter, kan jadi ada dua bagian nih, kayak gini ya. Nah ini jangan lupa di save. Ketika kita coba refresh di browser, tetap nggak ada bedanya. Jadi nggak bisa semata-mata atau sembarangan kita enter ke bawah agar turun. Kita harus tahu kira-kira tag apa yang bisa membuat tulisannya ini bisa turun ke bawah gitu ya. Nah, jadi di dalam HTML itu ada tag-tag yang memang fungsinya untuk kalau turun ke bawah itu apa gitu ya. Nah, itu yang memang harus kalian cari tahu nantinya. Nah, misalkan kalau hanya untuk pindah baris ada yang namanya tag BR. Nah, kayak gini. Ini tag yang istilahnya dia tidak punya pasangan. Yang BR ini dia sendiri gitu kalau BR ini. Kan kalau umumnya yang lain adalah tag-tag yang berpasangan, tapi kalau BR itu dia sendiri. Nah, hasilnya gimana nih kalau sudah diberi tag BR? Kita lihat ya. Ini ya, koma terus ini harusnya ada di bawahnya. Kita coba. Nah, jadi kan ya. Jadi seperti ini. Kalau mau pindah ke bawah itu menggunakan tag yang namanya BR. Masih banyak tag yang lain yang memang bisa kita pelajari. Terus kalau mau membuat paragraf, tagnya apa? Nah ini. Kalau paragraf itu tagnya P. Nah umumnya kalau P ini biasanya berpasangan. Kalau awal ada P berarti di akhir juga dikasih P penutup. Nah kayak gini ya. Jadi ada P pembuka, ada P penutup. Nah segini. Ini kan kalau BR itu dia pindah baris, kalau ini paragraf. Jadi bedanya nanti seperti ini. Nah ya. Nah, kalau pindah baris jaraknya dekat nih. Tapi kalau pindah paragraf kan jaraknya jauh ya, ada spasi. Nah, ini yang harus kalian ketahui nanti tag apa saja yang memang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, banyak tag yang bisa kalian explore gitu ya. Di modul pun ada banyak ya tag kalau untuk bikin menebalkan tag bold, kalau untuk miring apa tag H saja kan banyak ya, H1, H2 dan H3 gitu. Apa sih bedanya gitu ya. Nah kita coba lihat gitu ya, ini kan H1 nih. Nah, kita pakai di sini aja dulu ya, tidak buat file baru dulu. Nah misalkan kalau di Visual Code, kalau kalian mau copy paste gampang. Kalau mau pakai shortcut di sini ya, tempatkan aja kursornya di depan. Kalian tekan Alt Shift lalu tekan panah ke bawah. Nah, jadi nanti otomatis dia akan mengcopy. Kalau mau pakai shortcut ya, Alt Shift tekan panah ke bawah. Nah, ini kita ganti nih. Jadi H2, H3, H4, H5 sampai H ini aja ya, H6. Nah ini kalau depannya dirubah jangan lupa belakangnya ya, H2, H3, H4, H5, H6. Nah, seperti ini. Jangan lupa di save biar kalian tahu ini bedanya apa. Nih ya, kita refresh. Nah ini H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Jadi semakin besar angkanya, maka tulisannya akan semakin kecil. Nah, umumnya kalau tag H1 ini digunakan seperti istilahnya gini. Nah, judul ini kan bisa pakai H1 gitu ya.
Kalau semakin kecil nanti pakai apa namanya hak berapa gitu ya. Jadi menyesuaikan ya dengan kebutuhan. Jadi penggunaan tagnya seperti itu yang memang harus kalian ketahui gitu ya. Silakan nih kalian nanti coba dulu, explore dulu biar kalian tahu. Nah intinya kan ini adalah tag. Kalau seperti ini ada elemen headnya, ada tag head pembuka, ada isinya, ada head penutup. Ini body gitu ya. Nah ya, jadi ada tag untuk pindah baris, tag untuk buat paragraf gitu ya. Oke, satu lagi ada kalau di modul itu ada atribut nih, atribut gitu ya. Nah untuk atribut kita coba tambahkan satu file baru dulu gitu ya. Ini kan apa namanya latihan.html. Nah untuk buat filenya di sini ya, yang ada folder kita tadi, di sini ada new file. Kalian klik new file, nanti ada tulisan seperti ini. Misalkan kita buat link.html, enter ya. Link.html ini kan kosong nih. Kita buat struktur HTML dulu. Ini ya. HTML. Ya, pokoknya struktur HTML-nya jangan lupa dibuat. Terus ada headnya juga. Ini. Terus boleh kalau mau ditambahkan title. Ya, terus dibuat juga apa namanya tag body. Nah ini ya, misalkan title-nya adalah pindah halaman. Ini title-nya, lalu di dalam body-nya kita buat misalkan tag H1, di sini isinya contoh atribut. Nah, di bawahnya kita buat sebuah tag yang namanya tag A gitu ya. A red. Nah, biasanya seperti ini sama dengan ya, sesuai dengan yang ada di sini modul. Lalu ini penutupnya. Nah, ini ya. Jadi di sini misalkan coba pindah halaman. Nah, ini tulisannya nih yang akan nanti bisa diklik di dalam tampilan di browsernya sehingga akan pindah ke halaman yang ini. Ya. Nah, ini adalah tag yang akan kita beri atribut untuk bisa memindahkan halaman. Nanti di sini kita panggil yang ini latihan.html. Nah, kayak gini. Jadi apa namanya yang dipanggil di dalam browsernya ini berarti jangan yang latihan, kita ganti jadi link. Nah gini ya, jadi yang dipanggil adalah localhost web link.html, enter. Nah tampilnya kan ini contoh atribut nih. Nah jadi kalau misalkan kita menggunakan tag A ini, maka tulisan yang dimunculkannya pun akan jadi seperti ini. Ada garis bawahnya dan ketika disorot kursornya apa namanya, dia akan berubah jadi kayak icon tangan gitu ya. Kalau dilihat di bawah di sini ada URL localhost web latihan.html. Jadi ketika diklik ini maka akan
pindah ke tampilan yang lain. Nah, seperti itu kayak menu lah gitu ya. Tadi kan diklik menu yang ini pindah, sama ini pun kayak gitu. Ketika diklik ini pindah masih di halaman yang sama. Nah, kayak gitu itu adalah sebuah atribut. Dan kalau misalkan kita pindah tapi ingin membuka tab baru gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang namanya target sama dengan underscore blank. Nah, begini ya. Jadi ini nanti kalau misalkan tulisan coba pindah ini diklik, kalau tadi kan masih merefresh di halaman ini, dia memunculkan yang tadi latihan.html, tapi kalau ini dia akan membuka tab baru. Nah, ini tab yang ini kan, dia buka tab baru. Nah, dengan cara seperti ini, ada penambahan ini. Nah, ini adalah atribut yang diberikan ke dalam sebuah tag. Karena mungkin nanti dalam prosesnya banyak atribut yang bisa ditambahkan. Ada ditambahkan kelas, ditambahkan ID, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk proses itu kita step by step dulu. Nah, ya. Jadi mungkin materinya kita cukupkan sampai sini dulu karena nanti di bawah ini udah masuk ke CSS dasar. Nah, jadi silakan kalian coba dulu tadi ya, mulai dari HTML ini ya, coba menggunakan sebuah XAMPP atau web servernya. Kalian coba buat latihannya ini, coba mengetikkan tag-tag dasar terlebih dahulu. Nah, untuk tag ada tag apa saja sih di dalam HTML itu, silakan kalian coba berkreasi, mencari, karena banyak contoh-contoh. Yang penting setidaknya untuk penempatannya kalian sudah mengetahui. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di materi kali ini. Silakan kalian coba terlebih dahulu, karena kan materi kita tidak hanya sebatas teori, tapi memang ada prakteknya yang harus kalian coba agar kalian tahu hasilnya itu benar apa enggak, sesuai atau tidak ya. Silakan dicoba. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan, boleh langsung ditanyakan saja ke saya secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.